sendiri kita akan segera mulaikan ibadah kita pada saat ini. Kita nyanyikan pujian Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Haleluya. Hanya Engkau Allah yang layak kami muliakan Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat perlindungan-Mu, pemeliharaanmu ya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami ada oleh karena pertolongan tangan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami ya Tuhan. Saatnya kami memuliakan dan mengagungkan akan nama-Mu ya Tuhan Yesus.
Penuhkanlah kami dengan sukacita, penuhkanlah kami dengan damai sejahtera. Biarlah ketika kami mengagungkan, memuliakan nama-Mu, memuji-puji nama-Mu Tuhan, hati kami dipenuhkan dengan Roh Kudus-Mu. Nama Tuhan saja dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami yakin dan percaya Tuhan bersama dengan kehidupan kami. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang berharap kepadamu, orang-orang yang senantiasa bersyukur dan mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita angkat satu pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Segala
Saya persilahkan. Saudara, selamat bertemu kita kembali di sini. Saya bersyukur sama Tuhan selama 11 bulan saya tinggal di Bali. Banyak perkara, banyak hal yang saya rasakan. Antara lain jasmani enak, tapi terus terang untuk rohani waduh. Taulah, tapi saya bersyukur Tuhan itu amat sangat baik. Kalau saya saksikan terlalu banyak saudara, tapi saya akan bersaksi satu hal. Pada waktu vaksin yang pertama, kami semua divaksin pada hari yang sama. Yang lain ada pusing, lihat mual-mual apa segala, Peter, cap lelah. Tapi puji Tuhan, saya sendiri nggak ngerasain apa-apa. Itu kalau bukan karena kekuatan yang Tuhan beri, nggak mungkin hal itu terjadi. Apalagi saya kan ada diabetes. Katanya tekanan darahnya tinggi. Tapi puji Tuhan saya lalui itu dengan baik. Malah si dia bilang, Mama nggak apa-apa, bener-bener tuh Mama nggak apa-apa. Enggak, saya bilang, emangnya kalau ada apa-apa saya mesti bohong, saya bilang gitu. Simbaknya yang jauh lebih paling muda di antara kami semua, dia 3 hari nggak kerja. Sekarang saya mikir 3 hari nggak kerja. Sesudah divaksin, Lia kena COVID. Tapi puji Tuhan, dia begitu sadar, dia bilang penciuman hilang atau apa, dia langsung cek ke dokter apa, dia bilang ini nggak apa-apa. Tapi dengan sendirinya anak-anak tidur dipisah, atau biarin mereka tidur terpisah. Tapi kamar mereka itu ada sekatnya. Jadi anak-anak tidur sama saya. Si mbaknya nggak masuk, anak-anak tidur sama saya. Pekerjaan dengan sendirinya. Kalau saya nggak mau kerjain bagaimana? Numpuk kerjaan, mau nggak mau saya kerjain. Puji Tuhan, Tuhan beri kekuatan. Selama 10 hari, anak-anak tidur dengan saya harus masak, ini itu. Untungnya, kalau nyuci saya nggak terlalu mikir. Karena cucian itu tinggal masukin, udah, tinggal. Paling ngejemur, setrika itu. Saya bersyukur sama Tuhan. Selama 10 hari itu, Tuhan beri saya kekuatan. Tuhan berikan saya sehat, tidak merasakan capek, tidak merasakan apa. Semua berjalan dengan baik. Malah si Peter bilang, Oma itu nggak apa-apa tuh, katanya enggak. Cuman yang saya rasakan apa? Lelah badan nggak terlalu. Ini pikiran saya yang mikir, aduh, kapan aku bisa pulang ke Jakarta? Kalau begini terus kapan saya bisa pulang Jakarta? 3 kali saya di cancel. Sudah hatiku berbunga-bunga. Waduh, pulang. Tahu-tahu Mama nggak boleh pulang. Aduh, telepon. Sus, gimana aku nggak boleh pulang ini? Ya sabar Tante. Tapi saya bersyukur dan terima kasih Tuhan begitu baik. Ibu Bapak Gembala sering saya ganggu telepon. Tapi saya juga bersyukur Tuhan kirim. Ibu Listiana mungkin ingat. Dia selalu memberikan saya kekuatan, memberikan renungan-renungan setiap hari. Ellen ngirim apa itu? Apa sih namanya? Nggak tahu lah apa. Tapi setiap kali saya baca, aduh puji Tuhan, hati saya dikuatkan. Semua karena Tuhan. Sesudah itu, vaksin yang kedua diundur katanya 2 minggu apa 3 minggu. Tahu-tahu 2 bulan setengah. Mama nggak boleh pulang lagi karena belum vaksin kedua. Ya Tuhan, udah tungguin mau nggak mau. Vaksin kedua saya yang bermasalah, nggak pusing, nggak apa sih. Cuman pada saat mau divaksin, susternya bilang, Ibu punya riwayat darah tinggi. Rasa saya enggak. Tapi ini tensi Ibu tinggi. Coba duduk dulu, apa Ibu stres katanya. Ya udah saya tunggu. Tapi tensi saya memang segitu, nggak bilang. Jadi saya mikir, suster, apa karena saya jalan? Memang dari rumah ke tempat vaksin nggak terlalu jauh, tapi jalan lumayan ada 10 menit. Saya bilang saya jalan, oh mungkin juga Bu. Tapi puji Tuhan di vaksin kedua pun tidak ada masalah apa-apa. Cuma ngantuk dan lapar melulu. Tapi semua dan semuanya saya bersyukur sama Tuhan. Sudah memberikan saya kekuatan. Dan saya boleh kembali ke Jakarta
dengan keadaan yang sebagaimana saya ada saat ini. Ini bukan karena kuat gagah saya, tapi semua dan semuanya hanya Tuhan yang memberikan kekuatan bagi saya. Satu hal yang menjadi kerinduan saya, ingin memenangkan mantu dan cucu-cucu saya. Anak saya memang udah dalam Tuhan, tapi ya dia begitu. Ini yang menjadi pergumulan saya senantiasa. Saya rindu mereka itu sehati, sepikiran, dan berjalan di dalam Tuhan. Terima kasih sama Tuhan. Biarlah ini menjadi PR saya. Karena dengan demikian, setiap hari saya boleh berdoa bagi mereka semua. Dan mereka boleh rasakan bagaimana dia melihat. Terlebih lagi menantu saya, karena dia kalau ngomong, orang Kristen. Mendingan juga aku katanya, yang nggak punya agama, tapi sama pegawai, sama siapa aku mau care, mau benar-benar daripada yang Kristen. Kalau di gereja, puji Tuhan, silahkan masuk. Tapi begitu ngelihat saya, dia ngelihat sendiri. Begitu dia punya pegawai salah, dia maki-maki itu pegawai sampai luar biasa. Akhirnya dia bilang apa? Percuma juga ke gereja lu, kayak gitu. Mendingan aku. Tapi di situ saya nggak pernah mengucap bilang, Peter ke gereja atau enggak, saya enggak pernah. Saya diam, saya hanya berdoa. Dan kalau pagi dia mau pergi, anak-anak mau sekolah, saya bilang, Tuhan Yesus memberkati. Itu saja setiap pagi. Bahkan sampai sekarang pun saya WA-in, good morning, Tuhan Yesus memberkati. Itu saja. Biarlah Tuhan yang bekerja. Terima kasih kesaksian saya. Amin. Tolong bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan segera mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Marilah Tuhan pimpin saya. Kita nyanyikan pujian ini. Berani
Kami perlu Roh Kudus-Mu, kami perlu kekuatan yang daripadamu ya Tuhan. Mari sertai dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan Yesus. Mampukan kami, kuatkan kami oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkan kami melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah firman itu bertumbuh di dalam kehidupan kami ya Tuhan, berbuah-buah untuk hormat dan kemuliaan akan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar firman Tuhan akan diberitakan. Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan urapi kami semua yang mendengar kebenaran firman-Mu. Sungguh Tuhan, hanya firman-Mu yang tidak pernah berubah. Firman-Mu lah kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpujilah akan nama-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Dia adalah sumber kekuatan dalam setiap hidup kita. Puji Tuhan. Tapi Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Kalau saya masih kuat sampai hari ini hanya karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama di dalam kebenaran firman Allah di dalam kitab Mazmur 144 ayat yang pertama. Mazmur 144 ayat yang pertama dan ayat yang kedua saya bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Daud. Terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa di bawah kuasaku. Sekali lagi saya bacakan. Terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Ayat yang pertama dulu saya bacakan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi saya katakan bahwa Allah kita adalah Allah sumber yang tertinggi dari segala sesuatu. Jadi ayat ini di dalam ayat yang pertama itu Daud berkata, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Ayat ini menuju kepada pribadi Daud, dan pribadi Daud itu dia menempatkan Tuhan itu di atas segala-galanya. Kata terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku. Jadi Daud memuji Tuhan, Daud menempatkan Tuhan di atas segala-galanya sebagai satu sumber yang kuat dan satu sumber yang luar biasa di dalam kehidupannya, sehingga dia mengalami kedahsyatan kemenangan di dalam kehidupannya. Di dalam ayat yang selanjutnya, ia mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Jadi begini, Daud itu memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan karena Allah melatih kehidupannya untuk berperang. Allah menuntun kehidupannya untuk berperang dalam setiap masalah persoalan hidup yang dihadapi oleh Daud. Dan peperangan itu bukan peperangan yang mengalami kekalahan, tetapi peperangan yang mengalami kemenangan yang terjadi di dalam kehidupannya. Jadi selalu ada kemenangan di dalam pribadi Daud, di dalam kehidupan Daud sendiri. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13, di sana dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatan dan kemampuanmu, sebab Allah setia. Kita garis bawahi, Allah setia. Ketika saya mengalami hal itu, saya berkata, Tuhan, terima kasih Engkau setia dan Engkau berikan kami jalan keluar, dan Engkau berikan kami kemenangan dalam kehidupan kami. Jadi dalam setiap proses-proses yang kita alami,
setiap masalah-masalah hidup yang kita alami, Allah turut bekerja di dalam setiap proses itu untuk mendatangkan kebaikan di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 di sana Rasul Paulus berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam setiap proses, dalam setiap masalah yang kita hadapi. Ingat, Allah tidak pernah membiarkan kita untuk sendiri mengalami hal seperti itu. Allah tidak membiarkan kita, Allah tidak pernah tinggalkan kita. Tetapi dalam setiap proses itu, dalam setiap masalah itu, Allah turut bekerja. Allah turut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan sukacita, untuk mendatangkan damai sejahtera, untuk mendatangkan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Jadi Allah tidak pernah membiarkan kita untuk menghadapi setiap masalah dan persoalan itu. Allah tidak pernah tinggalkan kita untuk mengalami masalah itu sendirian, menghadapi masalah itu sendirian. Tetapi Allah setia. Firman Tuhan katakan, sekalipun kamu tidak setia, tetapi Allah tetap setia dalam hidup kita. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kesetiaan Tuhan membuktikan kepada Bapak Ibu dan saya, kita ada sampai saat ini. Kalau kita masih bernafas, kita masih kuat, kita masih bergerak, kita masih melakukan beraktivitas, itu membuktikan bahwa kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Itu membuktikan bahwa Allah turut bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Filipi 4 ayat yang ke-13, di sana dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi setiap proses, setiap persoalan dan masalah hidup yang kita hadapi, Allah memberikan kita kekuatan. Haleluya. Saat kita lemah, Tuhan berikan kita kekuatan. Saat kita tidak mampu, Allah berikan kita kemampuan untuk kita hadapi. Saat kita tidak stabil, Tuhan berikan kestabilan dalam hidup kita, untuk kita bangkit menghadapi setiap masalah itu dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu Paulus katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan di dalam hidupku. Setiap masalah, sakit, penyakit, Tuhan hadir dan memberikan kita kekuatan dalam hidup kita, untuk kita beroleh kemenangan demi kemenangan di dalam setiap kehidupan kita. Cara bagaimana untuk kita memperoleh kemenangan itu di dalam setiap kehidupan kita, dalam menghadapi peperangan iman dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama yaitu latihlah dirimu untuk beribadah. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu mengandung janji. Haleluya. Ibadah itu mengandung janji. Ada janji kekuatan, ada janji keselamatan dalam kehidupan kita, ada janji kemenangan Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Amat terlebih mahkota kehidupan yang kekal Allah sediakan bagi kita.
1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Tetapi ada janji, ada mahkota kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya dalam setiap kehidupan kita. Ada janji kemenangan terjadi dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi bukan Allah menjanjikan kita kegagalan. Terkadang kita gagal sendiri ya, karena mungkin ulah kita. Tetapi ada janji kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam setiap pribadi kita lepas pribadi. Dan ada firman Tuhan berkata bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dan Tuhan sediakan kemenangan itu di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Daud mempunyai satu potensi yang luar biasa, dan potensi itu dia mempermuliakan Tuhan. Dia junjung tinggi Allah di atas segala-galanya di dalam kehidupannya. Kita kembali di dalam ayat pokok kita, Mazmur 144 ayat yang pertama. Terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Dia mengajar kita, dia mendidik kita untuk kita melangkah, untuk kita menang. Dia mengajari tangan-tangan kita untuk kita melakukan segala sesuatu dengan penuh kemenangan dan penuh dengan keberhasilan dan kesuksesan. Asalkan satu hal, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan jangan lupa. Kata jangan lupa mengingatkan kepada kita untuk kita terus memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah dasar di atas segala-galanya di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kebenaran firman-Mu. Kesaksian dari Tante Yanti punya pergumulan secara pribadi untuk memenangkan mantu cucu yang ada, untuk menjadi orang yang percaya, orang yang mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam kehidupan keluarga ini. Dan pergumulan Tante Yanti, dia hanya menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Mungkin dengan kata-kata dorongan rohani, dengan firman Tuhan dia sampaikan. Disitulah ada kekuatan baru. Kita hanya sampaikan firman Tuhan kepada mereka, dan yang menumbuhkan mereka bukan kita, tetapi urusan Roh Kudus. Kita percayakan kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang bertindak sepenuhnya di dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Ayat yang kedua, Mazmur 144 ayat yang kedua. Yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, menundukkan atau menaklukkan. Yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Siapakah yang menjadi tempat perlindungan kita dan kubu pertahanan kita? Dialah Tuhan di atas segala-galanya yang menjadi tempat perlindungan kita
dan kubu pertahanan kita. Dia adalah tempat perlindungan kita, tempat kita berseru, tempat kita memohon, tempat kita berlindung, tempat kita bernaung. Dan tempat kita curhat. Hanya Tuhan saja yang mampu mengatasi semuanya itu. Manusia tidak mampu mengatasi masalah hidupnya kalau tanpa Tuhan campur tangan. Hanya Tuhanlah adalah pribadi satu-satunya yang luar biasa. Pribadi yang berkemenangan itu akan memberikan kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Dan Dia adalah tempat perlindungan kita, abadi kekal selama-lamanya. Dia adalah tempat perlindungan kita untuk selama-lamanya. Mazmur 46 ayat yang kedua. Mazmur 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Haleluya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Haleluya. Allah itu bagi jemaat GPDI Grogol sebagai tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita. Haleluya. Kita kuat karena Allah di dalam setiap kehidupan kita. Kita mampu karena Allah sebagai tempat perteduhan hidup kita. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa. Dan Dia mampu memberikan kita kekuatan baru dalam setiap hidup kita. Dia mampu memberikan pertolongan yang tidak pernah terbatas dalam kehidupan kita. Mazmur 62 ayat yang ke-8. Mazmur 62 ayat yang ke-8. Hanya pada Allah ada keselamatan dan kemuliaanku, gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Jawaban yang pasti ada di dalam firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-8. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Haleluya. Dia Allah adalah tempat perlindungan kita. Dia Allah adalah kota benteng kita. Dia Allah adalah gunung batu kita. Haleluya. Puji Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah tinggalkan kita. Tetapi Dia berkata, aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Janji Tuhan ya dan amin. Kuasanya tidak pernah berubah kemarin, hari ini dan selama-lamanya. Orang lain Tuhan tolong. Bapak, Ibu dan saya juga ditolong oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita angkat pujian. Tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain saya
Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu bagi kami saat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, siapakah kami Tuhan. Kami hanya manusia yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Kami penuh dengan kelemahan ya Tuhan. Tuhan, terima kasih firman-Mu memberikan kepada kami kekuatan itu Tuhan. Lewat kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah Tuhan Engkau tetap terus memberikan kekuatan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu bagi kami yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu ini tetap menjadi pedoman bagi kami ya Tuhan. Firman-Mu tetap menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan. Di dalam kami menjalani kehidupan kami hari-hari ke depan, kami ada di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan tolong Ibu Victoria sekeluarga bersama suami Bapak Paul. Tuhan, apa yang mereka alami beberapa hari yang lalu ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, semua atas seizin Engkau. Walaupun meskipun itu adalah keterbatasan, kekurangan, kelemahan mereka ya Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan tahu apa yang mereka rasakan. Tuhan tahu apa yang mereka alami ya Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa, Tuhan tolong ya Tuhan. Tolong keluarga ini Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kepada mereka kekuatan itu. Berikan kepada mereka sukacita, damai, sejahtera itu Tuhan. Karena segala sesuatu atas seizin Engkau dapat terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu saat ini ya Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang sudah hadir. Berkati setiap jemaat Tuhan juga yang ada di rumah masing-masing. Tuhan tolong mereka semua ya Tuhan. Biarlah jemaat-jemaat-Mu tetap ada di dalam pemeliharaan-Mu. Jemaat-jemaat-Mu tetap ada di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini hamba berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang sakit ya Tuhan. Baik jemaat-Mu yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Tuhan, hamba berdoa, biarlah Engkau menjamah mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, jamalah mereka Tuhan. Jamalah umat-Mu Tuhan. Sembuhkan mereka Tuhan. Sembuhkan dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong pelihara kami di hari-hari ke depan Tuhan. Engkau sertai kami. Tuhan jaga, lindungi kami. Hindarkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan. Biarlah Tuhan pimpin langkah-langkah hidup kami. Kemanapun, dimanapun kami pergi dan berada, Tuhan sertai kami Tuhan. Hindarkan, jauhkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan ya Tuhan. Biarlah Tuhan tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghentaran persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.